Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi sama kita di Paradigma Podcast, di mana tempat kita curhat lah istilahnya. Sebetulnya mah curhat gitu ya, ngobrolin segala hal yang bisa diobrolin gitu dari sudut pandang kita gitu. Jadi karena internet ini ruang berpendapat, jadi kita mencoba untuk memanfaatkan itu untuk berpendapat. Tapi tetap kita juga nggak mencoba untuk melihat segalanya dari dengan sisi yang seobjektif mungkin, sehingga teman-teman yang membaca, saya, Karisma yang berbicara itu selalu mendapatkan manfaat dan berkahnya lah dari apa yang kita bicarain. Ngomong-ngomong soal internet nih, nah internet itu udah jadi bagian dari hidup kita lah ya, udah. Enggak, kalau saya pernah hidup di zaman nggak ada internet, zaman Nokia Polyphonic. Lagi saya. Saya juga pernah dong, Siemens, Nokia Polyphonic gitu kan, pernah. Jadi sempat hidup di zaman belum belum Mbah Google itu belum lahir. Jadi Betul. masih susah gitu. Koneksi internet itu masih harus pakai modem, modem kecil, modem HP. Itu sampai sekarang ke internet itu ada di saku kita, ada di genggaman tangan kita. Informasi yang tidak terbatas itu bisa diakses kapanpun, dimanapun, siapapun. Nah, kita akan coba ngobrol-ngobrol soal itu ya, ngobrol-ngobrol santai aja lah, ngobrol-ngobrol warung kopi, kalau kata Widya Suara itu yang latih kita kalau tahu. Nah, Karisma nih, coba soal internet gitu, apa yang bisa diobrolin gitu? Ya, saya pengguna internet dari tahun kelas satu SMP Duh, 2002 2003 zaman ya. batu, zaman batu, 2003. Dan itu dulu pakai oke. Telkom. Telkom Pakai LAN. apa Speedy? Bukan, Oh belum ada LAN, oke. Speedy. Jadi, tahu nggak? Ada kabel LAN yang nyambung ke telepon rumah. Oh ya 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 ya, tahu Nah, tahu. itu Telepon rumah. dicabut, masukin ke Nah, komputer. CPU. Nah, itu zaman Ya, Ion itu 2003 ya, saya lupa SMP. 2003, ya 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 ya. Oke, terus? Nah, itu ya itulah awal awal mulanya saya pasang internet gitu kan. Hmm. Tidak tahu kenapa dan tidak tahu alasannya, saya lupa gitu. Kenapa saya pasang internet dulu? Ingat Yang nggak pak apa yang pertama kali diakses gitu waktu internet gitu? lupa, saya jujur lupa. Yang saya ingat itu kelas 1 SMP karena saat itu ada pelajaran komputer di SMP. Pertama kalinya saya megang Oh, komputer dan hmm. komputer sekolah itu ada internetnya zaman dulu. Nah, jadi saya di rumah minta ke orang tua biar saya pengen sama kayak sekolah, akhirnya Hmm. rumah juga di internet gitu. Dan itu beda sama Oh, sekarang. Biayanya itu sangat besar. Makanya uh, saya ingat ibu saya waktu itu eh, bayar tagihan telepon. Kan kalau tagihan telepon itu ada rinciannya ya. Nomor telepon hmm. rumah, panggilan gitu kan. Nah, saya Hmm. ingat nomor 0809 bla 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 888. Pokoknya nomornya gitulah. Itu nomor nomor si Telkomnya, internet Telkom. Hmm. Tapi saya lupa namanya apa. Itu banyak di situ. Ya Allah, ini internetan sampai berapa ratus ribu, itu berkali lipat dari bayar apa Oh, iuran telepon gitu. Karena saya nggak tahu dulu biayanya oh, berapa. Karena waktu SMP kebetulan udah ada tugas internet kan zaman dulu, zaman saya. hmm. Apalagi zaman sekarang kan, zaman saya aja Wah, zaman sekarang di mah internet semua semua juga gitu. internet. Ya, makanya itulah pertama kali saya mengenal yang namanya internet gitu. Dan mengenal yang namanya komputer. Secara itu bersamaan. Saya beli komputer dulu, orang tua saya beli komputer, terus berapa bulan kemudian pasang internet. Tuh, karena ada iklannya tuh di TV gitu. Oh. Nah, kalau sidik kapan Eh, tuh? oh, gini, kalau beda dengan Karisma, karena Karisma tadi bilang beli komputer terus nggak berapa lama pasang internet ya. Kalau saya itu dari kecil, dari TK, dari SD itu udah dikenalin sama komputer. Hmm. Karena dulu paman saya itu dia kuliahnya di TB, kalau nggak salah. Iya, iya, Oh, kuliahnya di TB dan dia butuh. Jadi setiap main ke rumah nenek itu saya ngelihat komputer gitu, ngelihat oh, di oke. ada game ini pasti teman-teman, mungkin teman-teman sekarang nggak ini ingat nggak screensaver yang rumah Ya. hantu, screensaver rumah Oh, oke. hantu itu kan, nah gitu ngalamin tuh zaman itu. Nah, tapi kenal internet itu sama lah 2003, pokoknya umur enggak, 2003 saya masih SD, 2005
2006 lah, sekitar itu saya kenal internet, tapi awalnya itu dari modem. Oh enggak, dari warnet. Oh, ke warnet ya. Saya awalnya itu, jadi teman-teman saya, lingkungan saya itu mereka orang-orang suka warnet, itu mereka suka main Ragnarok tuh, masih ingat tuh game online-nya Ragnarok itu. Nah itu lagi boomingnya, saya dikenalin sama warnet itu, suka ke warnet. Tapi di situ pun saya masih bingung ngapain ke warnet gitu kan, ngebuka Google nyari gambar kayak gambar Naruto gitu kan, gambar Naruto ada poster-poster segala macam. Nah itu tuh 2005. Nah tapi ini mas sekedar trivia aja ya teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu sebetulnya teknologi internet itu jauh udah diciptakan jauh sebelum 2003 itu 2005 kali ya. Sebelum 2000-an. Sebelum 2000-an. Jadi saya pernah baca di teknologi internet itu sebetulnya diciptakan oleh salah satu militer negara Amerika, aku nggak salah, atau negara apa gitu. Jadi itu untuk mengakses atau mentransfer data dari bidang ke bidang lain gitu loh. Nah, jadi supaya cepat gitu. Nah, terciptalah di situ internet. Nah, tapi lama-kelamaan jadi komersil, jadi disebar, jadilah kita yang punya masyarakat juga atau warga sipil juga punya teknologi yang namanya internet itu. Jadi internet itu sebetulnya udah lama, cuman kitanya kenalnya gitu ya. Kenalnya baru gitu. Mungkin ini kalau generasi tahun 2000-an yang lahir tahun 2000-an dari lahir juga udah tahu sebenarnya internet ya. Pasti 2000-an tahun. Karena saya aja 2003 udah baru kenal gitu. Jadi udah tahu lah yang namanya internet. Nah, cuman gini perkembangannya ini semenjak kenal yang namanya internet itu sampai sekarang intensitasnya kebutuhan internet itu kayak gimana gitu. Dulu kebutuhan internet dulu sama kebutuhan internet sekarang Karisma gitu. Kelihatannya gimana? Sekarang gini nih. Kita jangan dulu bahas saat COVID. Itu kan pasti 100% ya. Mungkin beda lah itu, 90% COVID ya, internet. Jadi kebutuhan internet itu sebenarnya waktu zaman saya sekolah hanya membutuhkan yang namanya warnet. Itu cukup dengan warnet semua masalah tugas terselesaikan. Sebenarnya itu. Benar kan? Ya. Nah itu yakin angkatan saya, mungkin Sidik juga, dengan adanya warnet itu tugas-tugas, masalah-masalah yang kita tidak tahu bisa terselesaikan di situ. Tapi kan seiring zaman, mulai tuh kartu-kartu mengeluarkan paket-paket internet. Nah, si warnet kan mulai menghilang, dan mungkin sekarang udah nggak ada ya. Kecuali warnet game, buat game doang kan? Ada. Enggak, di dekat rumah saya ada tuh. Masih ada. Warnet umum. Masih ada. Masih ada. Kayaknya yang saya tahu gitu, langganan warnet saya dulu sudah nggak ada gitu. Nah, dan yang sekarang yang marak ya game doang, warnet buat main game doang. Warnet game, war game istilahnya sekarang. War game. Nah, sekarang ya dengan internet yang harga 100.000 kita bisa kenyang 1 bulan kan udah lebih dari cukup sebenarnya kan untuk internet ya, itu. Udah yang unlimited gitu ya, unlimited 100.000. Kalau saya jujur pakainya paling 10 giga sebulan gitu, itu pun nggak kepake semua gitu, dan orang-orang aneh gitu. Itu 10 giga katanya mereka nggak cukup, benar nggak sih gitu? Nah, saya sampai sekarang udah 3 bulan nggak beli paket internet. Ya ada wifi di rumah. Di rumah pasang, datang ke kantor ada gitu kan. Di luar rumah datang ke istri, ya udah hidup saya. Tapi teknologi wifi juga sebetulnya baru-baru ya. Teknologi wifi kita dulu ngandelin bukan baru-baru, maraknya baru-baru sekarang, karena dulu waktu saya kuliah 2011 kita masih ngandelin itu kan, masih ngandelin kuota gitu kan, benar-benar kuota. Terus pernah ngalamin nggak zaman kuota habis ganti kartu, ganti nomor? Khusus buat beli itu doang? Enggak. Jadi kalau sekarang kan karena registrasi kartu harus pakai NIK. Ya. Jadi kita cuma bisa punya 2 kartu gitu kan. Iya, betul. Kalau dulu itu bebas gitu kan, registrasi kartu itu nama aja gitu, nama terus bisa diasal-asalin gitu. Iya. Jadi saya setiap habis kuota ganti kartunya gitu. Karena dulu harga kuota di kartu perdana lebih murah daripada kuota isi ulang. Nah gitu, betul. Jadi siasatnya beli baru. Siasatnya beli baru. Tapi gini, Karisma main game online nggak? Ya, Ros. Cuma itu. Tidak ada yang lain. Yang lain ya. Tidak. Nah, kan sekarang lebih
penggunaan internet itu kan banyaknya hiburannya kayak YouTube, Instagram, game online yang lagi marak. Ini yang lagi Ya. marak-maraknya banget itu game online gitu ya. Nah, tapi waktu zamannya Karisma masih labil ya, nah, waktu masih SMP, SMA gitu. Apakah pernah gitu menggunakan internet sebagai entertainment gitu, sebagai hiburan gitu? Kalau saya YouTube juga baru tahunya baru-baru kan nggak. Yang dulu itu yang terkenal itu Ganul. Udah itu aja hiburan satu-satunya. Ganol. Saya Iya. Nah, malah baru dengar apa tuh Ganol? baru dengar. Sebelum Anda mendengar Terbit 21, Layar Kaca 21, semua dikuasai oleh Ganol. Dan selebah Oh, lebah Akatsuki, lebah ganteng Akatsuki itu penguasa Rin film Akatsuki, internet zamannya. Rin Akatsuki. Ya, sekarang kan Oh, udah macam-macam kan, tinggal ketik kode IP-nya doang, iya, udah iya, iya. masuk. Kalau dulu ya yang terkenal Ganol, udah itu doang. Jadi intinya hiburan Karisma dengan internet dulu itu film berarti ya? Film karena YouTube belum Film. ada. Ganol YouTube saat 2005 loh. YouTube sam 2005 kalau nggak salah. ya belum belum tahu, saya belum tahu YouTube apa. Sama Hmm. Forshare. Forshare. Oh, Forshare. Forshare ya ingat-ingat. Nah, Tapi sekarang jadi kemana ya? nah, jadi dulu Forshare denger lagu di radio. Saya itu anak radio dulu. Radio banget lah. Hampir Ya, setiap hari dengerin kelihatan tua, radio. Bang. Kelihatan tua banget tuh. Pagi berangkat sekolah dengerin radio, malam dengerin radio. Itu kerjaan Hmm. saya dulu sebenarnya, hiburan saya gitu. Nah, dulu kan di radio itu ada lagu-lagu baru tuh. Di mana saya Hmm. nyarinya gitu kan. Titik terangnya adalah Forshare. Forshare gitu ya. Makanya kalau nonton film saya di Ganol, kalau musik di Forshare. Udah nggak ada lagi. Berarti tahu Staffa Band dong? Wah, itu mah tahu banget lah. Itu kan Tahu si banget. itu Ya, sejajar itu. jadi kalau teman-teman yang sekarang pengguna Spotify Kita gitu kan, tua. iya kan kalau sekarang kan anak-anak ngedengerin musik itu pakai internet gitu, nggak kayak kita dulu download gitu kan. Kita Kita download. download, Ya, masukin ke flash disk, ngalamin nggak flash disk yang ada MP3-nya? disket dulu. Mungkin nggak flash disk yang ada MP3-nya, jadi Ada bisa ya, play. ya. Nah itu Bisa kan bisa. masukin ke situ. Nah sekarang kalau anak-anak sekarang kan mereka pakai Spotify, jadi ngedengerinnya langsung dari internet gitu kan. Nah kalau kita dulu kita anak-anak Staffa Band nih, Staffa Band atau Forshare banyak lagi. Jadi ketika ada lagu baru gitu, nah kita langsung mantengin Staffa Band, langsung search gitu lagu ini gitu, ada download gitu kan. Karena dulu teknologi streaming itu nggak secepat itu ya. Belum Internet itu ada. belum sebagus Belum ada bahkan streaming streaming ada, streaming lagu. tapi karena kita masih 2G sampai 3G gitu kan, jadi Ya. lambat gitu, Hmm. lambat banget. Jadi ngedengerin musik itu yang prosesnya 3 menit, yang musiknya 3 menit itu bisa ngedengerin sampai 10 menit gara-gara bufferingnya gitu, Buffering. Iya gara-gara benar. bufferingnya gitu. Terus YouTube juga belum terkenal banget, meskipun YouTube kalau nggak salah lahirnya itu 2005, tapi kita masih belum tahu ya, masih belum terkenal gitu. Kalau video-video juga ya itu Forshare gitu. Forshare itu ngeluarin video-video. Jadi Forshare pun nggak sebebas YouTube sekarang gitu. Forshare itu orang ngebagi file, kita download gitu. Bukan kayak Ya, YouTube kan ngebagi video kita nonton, nggak perlu ngedownload gitu. Nah yang ya. kayak gitu, zaman jahiliyah lah. Saya ngedownload Staffa Band itu udah banyak banget gitu. Banyak banget. Sampai Saya ada kadang-kadang yang itu tahu nggak, yang kalau di musik itu MP3 terus ada ininya, ada covernya, ada bapak-bapak pakai baju biru. ya jadi dulu itu selalu ada cover yang itu aja, semua musik orangnya itu aja. Kayaknya orang itu yang nge-upload gitu ya, orang itu yang nge-upload terus aja gitu. Jadi sehingga kita orang-orang yang suka nge-download itu, angkatan kita itu tahu si bapak ini nggak? Oh tahu gitu, tahu pasti dari Staffa Band ya, taruh di Staffa Band gitu. Nah tapi gini Karisma, kan perkembangan internet pesat banget ya. Kita balik lagi, kita akan obrolan ini kita akan kita batasi pada zaman sebelum corona, karena Tuh, setelah corona internet itu udah. bagaikan beras gitu ya, Tuh, bagaikan beras gitu ya, pasti semua orang udah butuh gitu kan, kebutuhan primer banget. primer gitu, sayang sekali gitu. Nah kita ngomongin sebelum corona, kelihatannya bukan dampak, kelihatannya ininya perkembangannya dari teknologi modem, kuota, tethering, wifi, segala macam. Buat Karisma itu ada efeknya nggak gitu untuk kehidupan Karisma dulu aja deh. Kalau efeknya ya pasti ada lah. Apalagi zaman kuliah kan. Karena zaman kuliah itu kalau
kuliah itu kan ibaratnya Indonesia itu masih mengadopsi dan mengadaptasi materi kan dari luar. Nah itu sih yang paling itunya sih. Jadi kita emang harus ambil materi itu dari luar. Kalau emang belum ada bukunya ya. Jadi kalau dalam akademis emang itu sangat luar biasa lah kita butuhkan itu kan. Kalau untuk yang lain ya seperti tadi mungkin hiburan bertambah gitu kan. Terus permainan bertambah, game bertambah. Pokoknya bahkan ada aplikasi chatting pun kita bertambah gitu kan. Nah, dari dulu kita hanya tidak bisa tatap muka, sekarang kan bisa tatap muka kan? Bisa tahu seperti itu. Ya itulah mungkin enaknya ada yang namanya internet makin berkembang dari zaman ke zaman gitu kan. Ya. Ini tapi kalau dari sudut pandang sebagai guru nih, ya kan guru Karisma ngajar dari tahun berapa ya? Dari tahun 2014 ya. 14. Nah, ada nggak gitu perubahan tapi efeknya itu ke anak-anaknya, anak-anak didik Karisma gitu kan? Ya oke. Ada satu hal yang menarik. Sekarang ya, saya bicara sekarang nih, pasca corona. Bukan pasca sih, saat bukan kami, saya pribadi, bukan kami lah, saya pribadi berterima kasih kepada yang namanya TikTok. Kenapa? Kira-kira bisa nggak sih hubungannya saya sebagai guru olahraga dengan TikTok apa? Nggak tahu, soalnya saya bukan pengguna TikTok, jadi nggak tahu gitu. Apa? Saya juga bukan pengguna TikTok gitu. Oh, jadi apa? Nah, jadi saya pribadi saat dulu ya, ada sebuah materi yang namanya senam irama. Oke. Senam irama. Dan bisa saya pastikan, mungkin ya, kurang lebih 60% anak-anak itu kaku untuk bergerak. Oke. Sebenarnya kaku untuk bergerak. Kebayang arahnya kemana nih? Kita lihat aplikasi TikTok, saya lihat sekarang mereka pada luas bergerak. Itu kan saya berpikirnya, wah, saya pribadi positifnya gitu. Wah, ini membantu kami nih. Membantu kami dan membantu mereka. Kenapa saya bilang membantu mereka? Karena budaya gerak Indonesia kan, budaya geraknya itu kan sangat jarang. Bahkan di usia 17 ya masih kaku kan. Tapi dengan adanya aplikasi TikTok atau Reels ya, di IG itu Reels kalau nggak salah, kan gitu-gitu aja kan. Iya. Nah itu saya rasa sedikit membantu untuk kemampuan gerak mereka gitu kan. Saya berterima kasih atas itu. Oke, tapi bukannya itu juga punya efek negatif ya soal TikTok, soal pastilah. Gini, saya nggak akan mengantagoniskan TikTok. TikTok itu kan pengguna itu negatif enggaknya sebuah konten itu gimana orang yang menguploadnya ya, gitu ya. Nah, ada orang yang tidak bertanggung jawab mengupload konten-konten, iya sih menarik, iya sih komedi, tapi dengan gaya, katakanlah gaya yang tidak senonoh atau betul. Gaya yang merusak gitu ya. Nah, untuk itu kalau yang kayak gitu gimana gitu? Kalau itu ya balik lagi lah ke jiwa guru ya. Ya itu kan negatif lah. Ya saya tidak mau berkomentar panjang lah, tapi itu juga udah karena perspektif orang beda-beda kan. Ada yang bilang itu seni, ada yang bilang itu jelek, ada yang bilang itu apa kan beda. Tapi saya kembali aja ke positifnya gitu. Ya positifnya itu yang tadi saya bilang gitu. Positifnya di situ. Dan sepertinya angkatan pasca corona nanti kita tidak akan kesulitan melihat anak untuk bergerak. Positifnya itu. Oke. Ambilnya di situ aja lah. Tapi Karisma, ini teman-teman dan Karisma sadar nggak sih ya? Gitu, sadar nggak sih? Kita ngomongin internet kan ya? Kita ngomongin internet, tapi ketika ngomongin internet, 90% obrolan kita pasti jatuhnya ke media sosial. Betul. Kita dari awal, kita rututin dari awal. MIRC. Saya Friendster dulu yang paling awal. Kan sebelumnya MIRC ada. Sebelum Friendster itu MIRC dulu. MIRC, MySpace, baru Friendster. Ini yang tua siapa sih? Lebih tua siapa sih? Soalnya di setiap main MIRC itu, ujung-ujungnya minta Friendster. Gitu kan?
Iya, karena itu generasi baru, Iya, generasi iya, baru. benar. Orang yang pertama MIRC itu nggak tahu gitu yang namanya Friendster. Cuman MIRC, MySpace, Friendster, setelah Friendster baru muncullah Facebook kan. Facebook, oke, benar. Facebook, setelah Twitter. Facebook, Twitter, udah gitu, udah aja. Pokoknya banyak gitu ya Terus media apa ya? sosial Pet ya? yang bentuknya pertemanan, ya pet yang udah tutup sekarang udah nggak ada. Yang bentuknya pertemanan, dari mulai pertemanan Jadi ajang jual sampai diri. Oke kan? saya tidak mau mengatakan itu. Faktanya seperti itu. Iya, tapi pada akhirnya ini fenomena, ini pendapat saya ya, saya pengen tahu pendapat Karisma. Fenomena media sosial itu pada akhirnya jatuhnya itu malah jadi tempat untuk menyombongkan diri sendiri, untuk mencari pengakuan dari orang yang nggak tahu siapa gitu. Mungkin beberapa dari teman kita, saya kan pengguna aktif Instagram ya sekarang, Facebook udah jarang. Instagram itu beberapa dari teman saya kenal, saya tahu orangnya secara personal gitu. Tapi ada beberapa yang kalau ketemu di dunia nyata pun saya nggak tahu gitu siapa. Saya nggak yakin saya bisa ngobrol gitu. Ini karena saya nggak benar-benar nggak kenal dan harus kenalan, benar-benar kenalan, tanya nama gitu ya dari awal. Nah itu kan jadi dan di media sosial itu kayak di profil misalnya. Di profil Instagram nih saya sering lihat ada apa teacher, penulis segala macam disebutin itu teman-teman saya kayak gitu kan. Terus dia nulis pandangan hidupnya, nama pasangannya, nama anaknya. Kalau ada yang nyantumin nama ini kayak nama nama blognya atau nama shopnya, saya masih bisa ngerti karena memang promosi gitu kan. Tapi kalau misalnya cantumkan kehidupan pribadinya, saya masih bertanya-tanya ini fungsinya apa. Saya hanya bisa menyimpulkan bahwa itu adalah mencari pengakuan dan menyombongkan diri. Nah, itu pendapat saya. Gimana buat kata Karisma? Kalau saya pribadi, dimanapun ya, bahkan dulu di Facebook, saya selalu mencantumkan nama pasangan saya. Gitu. Buat apa? Buat apa? Itu jadi gini, saya gini, kalau saya macam-macam silakan lapor pasangan saya. Oke. Itu kayak itu ya tulisan di bus ya. Kalau galau-galau telepon nomor ini. Ya, benar. Enggak, itu emang gitu ya, saya pikirnya gitu aja. Dan saya selalu mencantumkan tempat saya bekerja. Kalau dari dulu saya suka nulis tuh tempat saya bekerja. Jadi intinya tetap lagi kalau saya ada apa-apa silakan lapor di situ. Nah, itu artinya itu akan menjadi batasan saya. Oke. Tapi kalau mohon maaf, saya sering banget lihat ada tadilah benar pandangan hidup itu bla 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 bla. Kayak gitulah. Atau saya sebagai anak senja, anak apalah itulah. Nggak salah, tidak salah, tapi ya itu kan pribadi masing-masing. Bahkan ada juga yang menuliskan sebuah surat Al-Quran dengan ayatnya gitu kan. Hanya satu gitu. Kenapa nggak nulis Al-Fatihah sampai Anas gitu? Gitu kan itu semua kan. Tulis satu Al-Quranan gitu ya. Nah, iya gitu. Panjang. Jadi mereka beranggapan bahwa satu ayat itu mewakili saya gitu kan. Mewakili dia. Padahal kan enggak gitu kan. Kenapa nggak semuanya mewakili dia gitu kan? Itu lebih enak, lebih bagus kan gitu. Nah, itu macam-macam sih. Bahkan apa ya? Kalau kerjaan sih wajar ya kita promosi kerjaan gitu kan. Iya. Kalau bisnis gitu kan ya. Bisnis ya itu emang jualan. Emang jualan. Nah, ini sebetulnya kalau ngomongin internet dan media sosial itu ada fenomena baru untuk orang-orang bahasa loh. Yang pertama gini, ada beberapa. Yang pertama gini. Saya agak aneh. Ini Karisma pernah melakukan mungkin. Teman-teman kita pernah melakukan, nggak tua, nggak muda, pernah melakukan. Ketika orang masang status, masang story yang isinya doa. Itu saya fenomena yang saya nggak pernah. Karisma mungkin nggak pernah, tapi pasti sering menemukan. Istri saya sering. Sering menemukan ya, sering menemukan Karisma istri. Nah, orang masang status isinya doa. Saya bilang itu fenomena, bukan kesalahan ya. Itu fenomena, bukan kesalahan, bukan keburukan. Saya bilang itu fenomena yang buat saya secara pribadi unik. Karena ketika saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, saya itu membutuhkan kehusyuan, ketenangan, keheningan. Maka tempat seperti masjid, di tempat-tempat ibadah yang sepi, itu benar-benar ngeklop buat saya gitu. Dan saya itu doa saya itu nggak pernah terdengar, maksudnya diucapkan
terdengar oleh diri sendiri, Ya. tapi nggak pernah mau didengar oleh orang lain, karena saya yakin Tuhan mendengar. Okay. Saya yakin Tuhan mendengar, ya kan? Nah. Saya sendiri mendengar, Tuhan pasti mendengar. Nah, sekarang ada orang-orang yang mencantumkan doanya, meskipun kadang-kadang doanya itu ya klise ya, seperti alhamdulillah, bersyukur segala macam. Ada juga yang spesifik gitu ya. Ada yang spesifik. Nah, itu fenomena gitu. Buat kata karisma nih ya, ini kita ngobrol aja, kata karisma, orang-orang yang seperti itu tuh tujuannya apa gitu? Kalau saya berpikir gini, saya pernah dengar ya, nggak tahu hadis, nggak tahu ucapan Ustadz atau apa. Semakin banyak yang mengaminkan doa kita, semakin dikabulkan. Nah, kenapa kita berdoa lewat situ? Mungkin banyak yang melihat dan mengaminkan. Nah, mungkin saya positifnya gitu aja. Tapi berbeda kalau misalnya doanya, ya Allah, saya pengen beli mobil dong, beli motor dong. Nah, itu mah kan bukan itu kan maksudnya ya memalukan juga ya. Iya gitu. Dia lebih spesifik untuk kesehatan saya atau jadi intinya emang doa itu doa kebutuhan kita gitu kan. Doa kebutuhan bahwa kita tuh sedang diuji apa gitu, dan mudah-mudahan dengan banyak yang melihat, banyak yang mengaminkan gitu. Nah, mengaminkan artinya baik, insya Allah dikabulkan. Nah gitu positifnya. Gitu. Ya, berarti Tapi nggak tahu kalau mereka. Tapi kalau saya pribadi, pandangan saya seperti itu. Tapi ya masuk ilmu baru juga. Saya juga paham gitu. Cuman agak menakutkan juga ketika kita berdoa terus ada yang orang yang membenci kita berdoa balik gitu. Nah, itu yang serem juga. Nah, ada ini yang kedua nih, fenomena yang kedua. Fenomena pertama clear lah gitu ya. Saya clear lah itu, yang dijelaskan karisma benar-benar berterima buat saya, berterima buat saya. Nah, yang kedua nih, karisma pasti ngalamin. Sebagai pengajar, sebagai guru pasti ngalamin. Yang namanya fenomena komunikasi media sosial. Ya. Ini ya, dalam ilmu bahasa itu apa yang kita ucapkan. Betul. Yang ditulis itu bukan bahasa sebetulnya, itu hanya representasi simbolik dari apa yang kita ucapkan. Bahasa itu yang dipelajari pertama itu yang diucapkan gitu ya. Nah, perkembangan zaman kita kenal yang namanya aksara dan akhirnya kita tahu yang namanya nulis gitu ya. Sebetulnya sama, dan sebetulnya komunikasi itu nggak pernah komunikasi tulis. Komunikasi itu nggak pernah komunikasi tulis. Bisa komunikasi tulis tapi nggak secepat itu loh. Ingat kan kalau punya sahabat pena atau surat menyurat, kita nggak secepat SMS gitu loh. SMS 2 detik sampai gitu kan. Kalau dulu surat menyurat sekali ngirim surat seminggu baru sampai. Dan makanya kalau kita ada masalah dengan pasangan jangan di WA tapi ketemu langsung. Benar nggak? Karena ketikan itu mengandung banyak arti. Ya, itu untuk karisma karena saya belum punya pasangan, jadi saya nggak tahu. Nanti. Saya saran ini nanti. Oke. Ada masalah. Nah, terus muncul fenomena karena internet, teknologi jadi cepat, muncul fenomena baru yang namanya komunikasi tulis nih, komunikasi tulis melalui media sosial. Apalagi sekarang lagi corona, jarang boleh ketemu, grup, chat itu pasti itu. Nah, muncullah bahasa-bahasa baru, muncullah teknik-teknik komunikasi baru, gitu kan. Yang uniknya ada kalanya itu benar-benar bukan merusak ya, mengubah tatanan keaslian bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia itu jadi berubah gitu ya. Jadi penggunaan bahasa Indonesia itu jadi berubah gitu ya di kalangan kita gara-gara fenomena itu. Pasti pernah ngalamin kan, Karisma? Ya. Ngobrol benar. gitu. Nah, bahkan nggak ngerti itu, juga sering. Nah, gitu kan. Jadi benar-benar fenomena yang pengalaman unik apa itu yang pernah dialami gitu soal itu, soal komunikasi teks media sosial tuh? Bukan itu ya. Jadi kalau saling itu enggak. Tapi saya kan pengguna aktif Twitter. Sampai sekarang saya masih di Twitter. Oh iya. Dan di Twitter kan banyak akun-akun hiburan, akun-akun kritis dan sebagainya. Setiap saya baca tetap aja ada yang saya nggak paham gitu. Artinya apa? Saya cari di bahasa ini nggak ngerti, bahasa itu nggak ngerti. Nah, jadi ini tuh maksudnya apa gitu? Karena bahasanya juga nggak ada di Indonesia, di Inggris nggak ada, Sunda, Jawa juga. Nah itu paling itu aja sih. Kalau ngobrol juga kan saya udah jarang WA-an sama teman dan lain, udah jarang. Hanya coba baca aja di situ. Dan itu benar, bahasa itu ya banyak, ada beberapa yang nggak ngerti gitu. Bahasa-bahasa anak muda ya, tongkrongan kali ya. Kalau kita kan kita dulu istilahnya bahasa selengean gitu kan. Iya, bahasa alay gitu. Nah, sekarang ya mungkin
saya nggak tahu lah bahasa apa gitu. Iya, bahasa sebetulnya sama gitu ya. Di apa bahasanya bahasa itu, cuman gara-gara media sosial, gara-gara internet, media sosial, si persebaran bahasa alay, bahasa selengean itu jadi lebih cepat gitu kan. Jadi lebih Ya, cepat sehingga mereka lebih lebih cepat, lebih terlatih untuk menggunakan bahasa itu sehingga ketika ngobrol itu secara tidak sengaja keluar gitu. Dan konteksnya nggak ngobrol sama teman dekat aja, kadang-kadang sama dosen, kadang-kadang sama yang lebih tua gitu kan. Mereka keluar gitu. Jatuhnya kayak nggak sopan gitu kan. ya. Jatuhnya kayak nggak sopan. Nah, fenomena ini bertambah lagi ketika ngobrol berkomunikasi di media sosial, terutama konteksnya karena saya dosen nih ya, dari mahasiswa ke dosen gitu kan. Ini sering sering banget terjadi ke saya gini, nge-WA. Assalamualaikum, Pak, tugas yang Assalamualaikum gitu ya. Dia bilang Assalamualaikum, Pak, saya mau nanya gitu. Udah aja gitu. Udah aja gitu. Ya, benar. Saya pernah. Kalau ketemu langsung, Karisma, saya mau tanya nih, pasti ada respon kan? Nanya apa gitu kan? Ya, Nanya naon gitu kan. Tapi kalau di media sosial, kita nggak bisa mengharapkan itu kan? Nggak bisa mengharapkan gitu kan? ya Mengharapkan bahkan ditanya balik. saya udah ngasih rumus ke anak-anak itu, rumus kan ucapan salam, terus tujuannya Tuh, apa, betul. kenalkan diri dan sebagainya kan. Tapi Nah, tetap aja nggak betul. bisa. Assalamualaikum. Nggak bisa. Itu doang. Saya Ya, balas terus Waalaikumsalam. Udah. ya udah gitu kan. Jadi Udah. canggung, obrolan Ya, canggung benar. gitu. Dan yang utamanya ini siapa gitu. Ini siapa? Mau nanya apa, ngomong enggak gitu. Jadi inilah yang fenomena yang dirasakan orang-orang bahasa buat saya gitu ya sebagai dosen bahasa. Ketika orang-orang itu merasa komunikasi teks di media sosial itu sama dengan komunikasi lisan. Itu yang Ya, fenomena itu yang lucu buat kita tuh, lucu. Nggak salah, lucu gitu buat kita tuh. Jadi mereka menyamakan. Untuk orang yang lebih tua dari saya gitu ya, untuk dosen-dosen senior itu fenomenanya malah jatuhnya nggak sopan. Mereka dosen-dosen tua itu suka curhat ke saya, mereka marah gitu, dalam keadaan marah. Kalau saya konyol aja, ini lucu gitu kan. Saya juga saya ngebalas enggaknya juga malas gitu kan gitu. Itu mah nggak ngebalas itu bukan berarti saya marah, itu bukan berarti saya baper gitu, teman. Ya soknya saya tungguin gitu kan, tunggu gitu kan. Nah, itu yang lucunya itu. Jadi anak-anak sekarang yang sudah terbiasa sama internet itu komunikasinya jadi lucu gitu. Mereka bahasa selengeannya jadi lebih cepat, lebih terbiasa, dan nggak inget umur, nggak inget undak usuk bahasa gitu kan. Kalau di Indonesia ada gitu ya. Terus ketika harus bicara bicara dalam media sosial, mereka menyamakan gitu. Assalamualaikum, Pak, mau nanya. Gitu. itu itu kejadiannya baru 3 hari kemarin dan sampai sekarang saya nggak jawab. Mau nanya apa? Saya nungguin gitu, mau nanya apa? Sok aja nanya gitu kan. Mau nanya gitu. Jadi itu itu yang internet itu uniknya itu gitu. Itu yang muncul fenomena baru untuk buat saya sebagai orang bahasa, muncul fenomena baru gara-gara internet gitu. Nah, itu unik. Kalau di Karisma sendiri ada nggak sih di bidang olahraga gitu? uh, kalau olahraga kan olahraga itu sebenarnya bahasa tubuh ya. Kita nggak, Hmm. ya, Sidik pernah lihat nggak pelatih? Cuma gini aja, gitu doang. Pemain ngerti tuh harus ngapain. Ini kan, Oh, padahal kan bahasa ya bahasa tubuh iya. istilahnya. Jadi kalau di teks kan kita nggak mungkin lah dalam pertandingan kita apa pakai teks gitu kan. Hmm. Nah itu jadi sebenarnya kalau secara secara apa ya, secara langsung sih nggak ada hubungan antara texting dengan apa kegiatan olahraga, sebenarnya nggak ada. Tapi saya gini, saya apa ya, menyangkut pautkannya dengan contohlah satu grup ya, di grup WA gitu kan. Hmm. Di grup WA saya yakin sering terjadi perdebatan bahkan pertengkaran. Hmm. Ya Masalahnya pasti apa? itu. Masalahnya karena kita salah memahami apa yang dikatakan. Bukan yang dikatakan, apa Betul, yang ditulis, ya kan? betul. Hmm. Kita persempit lagi. Yang lebih gampang kan kita berhubungan satu satu sama lain kan. Kayak anggaplah Sidik punya pacar. Anggaplah, Anggaplah anggap, asem banget, asem banget anggaplah. anggap. Nah, terus Oke, Eh, pacarnya Sidik itu nge-WA, sayang ada di mana, gitu kan. Sidik jawabnya gini kan, RMH, gitu kan. hmm. Ngambek lah, ceweknya ngambek kan pasti.
Ditanya gitu kok jawabnya RMH doang. Gitu kan? Padahal kan Sidik mungkin lagi buru-buru ke air, lagi dipanggil orang tua karena mending balas dulu baru berangkat kan gitu kan? Iya, betul. Nah, itu jadi sering terjadinya apa ya? Salah paham ya. Salah paham. Makanya saya tadi sudah bilang, setiap ada masalah jangan diselesaikan lewat sebuah tulisan atau ketikan. Saat ada masalah selesaikan dengan ucapan. Itu akan lebih membantu. Bukan hal hubungan aja ya, tapi semua masalah. Nah, itu saran saya gitu. Tapi betul loh secara teoretis untuk ngomongin bahasa ya. Ketika kita ngomong bahasa tulis dan bahasa lisan, bahasa tulis itu benar-benar harus harfiah, harus apa? Harus detail. Harus detail. Detail benar. Kalau Karisma nulis skripsi, tesis, disertasi, teman-teman nulis karya tulis ilmiah gitu atau apapun, itu memang harus sedetil mungkin agar tidak memunculkan ambiguitas atau apa namanya teh? Beda tafsir ganda gitu. Karena kalau dalam bahasa lisan kita itu saya sering menggerakkan tangan, ada ekspresi wajah. Nah, iya itu. Kalau itu istilahnya di bahasa itu namanya unsur suprasegmental. Ada penekanan, ada nada naik turun. Kayak misalnya katakanlah ini ya, frasa itu anjing gitu ya. Itu anjing. Saya bilangnya gini, itu anjing. Karisma artinya apa itu? Menunjukkan ada anjing di depan. Oke, kalau saya bilangnya gini, itu anjing, nah itu artinya apa? Naon anjing? Jadi balasnya gitu. Bukan. Nah, ada unsur suprasegmental atau unsur lain di balik bahasa yang bisa dipahami oleh manusia gitu. Kalau teks kan enggak gitu. Teks itu benar-benar netral aja gitu. Saya tulis itu anjing, orang-orang bisa mengartikannya banyak gitu kan, tergantung konteksnya itu. Nah, sama dengan kalau kalian berbahasa tulis gitu. Bahasa tulis atau komunikasi tulis itu benar-benar harus spesifik, harus detail, dan yang terbaik itu bukan komunikasi tulis, betul kata Karisma. Yang terbaik itu untuk menyelesaikan masalah itu adalah komunikasi lisan, ketemu langsung. Jadi nggak ada yang namanya salah paham gara-gara kalimat, salah paham gara-gara huruf, salah paham gara-gara typo, apalagi salah paham gara-gara autocorrect. Itu yang paling menyebalkan. Ada, gara-gara titik koma juga ada itu. Iya, gara-gara titik koma gitu kan. Itu yang menyebalkan itu. Makanya fenomena komunikasi tulis itu benar-benar jadi satu kutip besar buat anak bahasa itu untuk konteksnya dalam ngomongin internet dan media sosial. Itu untuk bahasa itu menarik sebetulnya kalau ngomongin internet itu buat kita itu, buat anak bahasa itu, internet itu berpengaruh besar pada kita gitu loh. Nah, benar-benar berpengaruh. Saya pernah kejadian, saya hampir ribut di IG ya. Tapi konyol juga ribut di IG gitu. Tapi ini saya harus luruskan. Waktu itu ada sebuah akun, dia posting tentang musik haram. Nah, sekarang lagi rame kan. Musik haram, penggunaan musik haram ini. Saya di komen ya, nanya, emang musik haram? Tanda tanya. Artinya kan saya minta jawaban ya. Ada yang komen saya, kamu bilang musik haram, padahal di foto kamu ada yang lagi dengerin musik. Lah, urusan saya nanya, bukan saya pernyataan. Saya nanya, apa emang musik haram? Tanda tanya kan gitu kan. Berarti, saya balas itu, kemudian saya cek masih sekolah, Dek, belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu, baru berkomentar. Saya balasnya gitu. Ya itu kan konyol gitu kan. Gara-gara titik koma tanda tanya seru. Betul, dan itu terkait dengan video kita yang sebelumnya, literasi itu. Udah jelas ada tanda tanya gitu kan. Kalau misalnya nggak ada tanda tanya, berarti itu pernyataan. Emang musik haram. Nih ya, musik haram gitu kan. Kalau ada tanda tanya, nadanya jadi beda. Emang musik haram gitu kan. Nah, gitu. Nah itu kurang belajar. Tapi emang sih kalau ngomongin internet, media sosial, kolom komentar itu kolom terkonyol tempat terkonyol di dunia sih. Kayak kita nggak bisa bener-bener, saya kalau pengen ketawa masuk aja ke kolom komentar YouTube atau Instagram gitu. Ya benar. Itu ngakak gitu bener-bener. Bahkan sekarang itu orang sengaja cari perhatian. Saya sering akun bola. Akun bola kan setelah hasil pertandingan ya. Tadi malam misalkan A lawan B. Gitu kan. Menang si A. Pasti si komennya itu sengaja gitu menghina si A, si B dan kata-kata yang satir, kata-kata bahkan
nggak cuma satir, langsung to the point gitu. Biar apa? Biar dia dipin sama si pemilik akun, dia jadi topik utama di atas kan, komentar teratas dipin. Bahkan sampai Oh, seperti itu sekarang gitu kan. oke Nah, gitu. iya karena ingin tampil, istilahnya ingin tampil, kita berkomentar sesuatu yang beda dari orang lain, gitu kan? Hmm. Ya, Hmm. contohlah Madrid lawan Barca, misalkan Madridnya Ya. menang 2-0. Kan di bawah ada komentar, ya elah dibantu wasit nyogok wasit aja dibanggain. Nah, itu kan Ya, ya, ya. masuk logika kayak gitu kan. Nah, kenapa? Ah, Biar dia dipin ke atas lalu bawahnya rame gitu. Itu kan fenomena ya, gitu ya. tuh. Tapi menyedihkan juga ya kalau gitu ya. Jadi untuk mencari apa Sensasi. fenomenalitasan, untuk mencari sensasi, kadang-kadang orang itu menghalalkan segala cara gitu kan. Padahal ya penghinaan itu kan ya, ayolah gitu kan, nggak lucu lah gitu ya. Maksudnya kita bisa ketawa tanpa harus menghina kan. Nah, ya. Tertawa itu tidak muncul dari hinaan aja gitu kan. Tapi ya sekali lagi kalau mau komentar internet, siapapun, dimanapun, kapanpun, nggak orang yang bijak aja yang bisa mengakses internet. Nggak kayak motor yang umur 17 tahun baru boleh bisa punya STNK. Itu juga udah ada regulasi gitu, kadang-kadang dilanggar juga. Ada anak SD Ya. yang bisa pakai motor gitu kan. Apalagi internet, nggak ada regulasi, nggak ada batasan. Iya, katanya batasan VPN di mana-mana gitu kan. Jadi ya, Free download. gitu. Free download, VPN di mana. Pokoknya internet adalah suatu buat saya ya, internet itu adalah suatu lambang kebebasan yang benar-benar bebas gitu ya, bebas meskipun bebasnya masih terbatas, nggak bebas banget, tapi bebasnya itu udah melebihi dari kebebasan apapun yang pernah ada di bumi gitu ya. Jadi wow gitu, semua manusia terlihat aslinya, semua manusia bisa memperlihatkan aslinya, dan semua bisa terjadi di internet gitu. Itu yang yang luar biasa itu. Tapi justru kalau menurut saya, internet sekarang, jadi orang-orang nggak kelihatan aslinya. Jadi, Saya jadi tahu kontennya kemana itu. iya, jadi anonim kan. Iya, Bahkan, iya, iya. oke, saya nanya sedikit lah. Pakai Twitter nggak? Oh, enggak. Nggak. Saya Facebook? sebenarnya Facebook Facebook nggak? ada. Ada. Facebook ada. Aktif? Enggak terlalu aktif, tapi kadang-kadang buka. Oh, oke. Terus Instagram berarti Ada. aktif? Cuma itu Aktif aja kan? kalau Instagram. Cuma itu aja kan? Instagram, ya Atau YouTube paling. YouTube. kan YouTube kan hanya satu arah. Ini maksudnya yang kita ada dua arahnya nih. Hmm, ya Instagram aja. WA mah kan Instagram kan? buka. Ya, beda WA lah. buka. Ya. Alah, Instagram saya paling aktif Instagram. Oke. Kalau saya kan Facebook udah nggak aktif. Bahkan udah di-hack orang lain. Nah, Twitter saya masih aktif, Instagram juga masih aktif. Oke, saya nanya gini, ada yang punya second akun dari keduanya atau ketiganya? Saya punya Instagram second akun, tapi yang second akun itu adalah akun tulisan saya. Jadi saya Oh, kalau ngepost di pribadi, kan kalau di pribadi itu di lock ya, jadi hmm, nggak semua orang. Kalau yang second akun itu nggak di lock, jadi orang-orang bisa lihat karya saya gitu. Itu fungsinya oh, second oke. akun saya. Oke. Kalau saya IG cuma punya satu, saya Hmm. nggak punya akun. Kalau Twitter saya punya dua, satu saya pribadi, dua saya Satu. buat mengeluarkan emosi saya, amarah saya, dan semua yang ada di dunia ini. Tapi itu, jadi saya kok kesel sama sesuatu ya. Misalkan saya buka di akun saya yang asli, saya ada sebuah akun yang membahas kok gak enak, saya ganti akun dulu, saya komentar situ pakai akun itu, karena saya harus membatasi diri Oke, terkait oke. dengan yang tadi dulu awal kita bicarakan dengan pekerjaan saya, Ya. terkait dengan status saya kan, itu tidak bisa dipungkiri, itu kita harus menjaga menjaga itu situasi lah, kondisi. Makanya saya punya akun itu untuk mengekspresikan saya di tongkrongan, istilahnya gitu kan. Hmm. Saya yang bukan saya sebagai petugas gitu. Saya adalah Oke, saya oke, pribadi. oke. Nah, tapi poinnya adalah eh, kita punya dua sisi kan. Sisi yang kita jaga baik-baik gitu kan. Sisi yang Image ya, image. image, ya betul. Karena image itu penting. Ada yang bohong loh, nggak usah image, sampah itu semua. Image itu penting. Benar lah,
Sekarang Sidik datang ke sebuah tempat pakai baju compang-camping selengean, emang mau diterima? Enggak kan? Enggak, pasti enggak. Tunjukkan dulu dirimu siapa gitu kan. Mulai dari tampilan kamu saja, image dulu. Kamu siapa, tampilan seperti apa. Itu yang penting gitu kan. Dan ada satu sisi yang emang kita banget gitu kan. Nah, yang kita banget ini nih, yang sekarang sepertinya mulai banyak keluar dari media sosial gitu. Nah, bahkan yang orangnya pendiam, padahal yang pendiam itu bukan berarti pendiam loh. Karena nggak ada tempat buat ngomong aja gitu kan. Ya, betul. Makanya di media sosial dia bacotnya luar biasa gitu kan. Bahkan banyak kan yang terjadi yang undang-undang ITE gitu, penghinaan. Oh iya. Kalau kita tanya temannya kan, ya dia orang baik kok, pendiam kan gitu kan Pendiam ngomong-ngomong. gitu kan. Nah itu kan. Iya. Ekspresikan di situ, tapi tetap jangan berlebih. Itu sih intinya, jangan terlalu berlebihan. Tetap meskipun kita punya akun khusus untuk berekspresi, tapi tetap nggak boleh melewati batas karena ada batas tata krama, tetap ya ada batas tata krama. Ada gitu. sara dan harus sara undang-undang itu harus dijaga. Jadi meskipun bebas, manusia itu punya batasan gitu. Dan gimana kalau kalian pengen tahu gimana batasan kalian di mana, coba aja ngelewatin batas gitu, pasti kalian kena masalah gitu. Tapi jangan, saya bukan mendukung kalian untuk melewati batas. Artinya kita tahulah gitu, kita tahu sebagai warga negara, sebagai masyarakat yang hidup di kelompok sosial, pasti tahu mana batasan-batasan yang harus kita jaga. Keviralan di media sosial itu harusnya jadi pelajaran, jadi cermin buat kita untuk tidak melakukan hal yang sama ya. Jangan sampai melakukan hal yang sama gitu kan. Kalau misalnya ada tren viral kayak nyetop bus, inget nggak? Ya. Yang nyetop truk itu, terus udah ada yang meninggal, ya jangan dilakukan gitu. Jangan sebodoh itu untuk melakukan hal yang sama, untuk beresikokan hal yang sama hanya untuk suatu sensasi, suatu viralitas gitu kan. Nggak perlu gitu, nggak perlu. Kita punya otak, kita punya media sosial. Manusia, otak kita harus bisa kita kontrol sendiri gitu. Kita harus bisa mengontrol apa yang kita lakukan sehingga nggak melampaui batas-batas tersebut. Oke, kayaknya ini udah cukup panjang lah ya apa yang kita bahas soal internet, media sosial, karena kalau ada yang di kolom komentar nanti, banyak banget ya. Terus ada yang nanya kok awalnya ngebahas internet jadi ngebahas media sosial, karena ngomongin internet, saya bilang tadi 90%-nya media sosial, nggak ada lagi gitu. Jarang-jarang ada yang buka Google Cendekia nyari jurnal gitu kan. Scholarship gitu kan nggak ada kan, Skimago gitu kan nggak ada, nggak tahu Skimago kan nggak tahu nggak Skimago. Dikti juga nggak ada yang buka kali. Dikti nggak ada yang buka. Kemendikbud gitu kan, Kemendikbud nggak ada gitu kan. Nah makanya bahasan kita itu banyak kental dengan yang namanya media sosial. Nah terakhir dari saya lah ya, ini buat teman-teman yang masih bukan nggak mungkin, saya rasa sebagian besar dari kita itu menggunakan media sosial. Sebagian besar dari kita itu pasti menggunakan internet, dari kalangan manapun, umur berapapun pasti tahu yang namanya internet. Untuk teman-teman yang mendengarkan, untuk teman-teman yang menggunakan, tolong bijaksana dalam menggunakan internet. Internet adalah hal dengan berjuta kemungkinan. Kontrol diri kalian untuk menunjukkan diri kalian sendiri di media sosial. Jangan melakukan hal yang jangan mengharapkan sensasi dari hal yang terlalu beresiko gitu ya, terlalu negatif. Kalian bisa dengan internet, kalian sebetulnya bisa memberikan hal positif, jadi influencer yang baik gitu, nggak hanya berhura-hura, nggak hanya bersukaria gitu, tapi kalian bisa memberikan manfaat. Maka dari itu saya dan Karisma mau mendorong kalian untuk bijaksana dalam menggunakan internet, bijaksana dalam menggunakan media sosial, gunakan seperlunya, gunakan seperlunya, batasi porsinya, karena dunia maya dan dunia nyata itu dua-duanya nyata, dan dunia nyata itu sama pentingnya dengan dunia maya. Jadi jangan terlalu tenggelam dengan dunia maya dan meninggalkan dunia nyata, dan jangan juga terlalu terlalu kukuh sama dunia nyata sehingga lupa kalau dunia maya itu ada. Semuanya porsinya harus seimbang sehingga kehidupan kita benar-benar maju, yang nyata maju, yang maya maju, dan syukur-syukur keduanya bisa saling mendukung.
Untuk dari Karisma gimana dari Karisma? Oke, saya satu aja. Saya orang paling tidak setuju dengan yang namanya influencer. Oke. Atau sebutan influencer. Saya lebih setuju kalau orang dibilang YouTuber, selebgram, atau seleb tweet. Itu aja. Karena tidak semua influencer memberikan influence yang bagus buat semua orang. Gitu. Cukup itu saja. Nah, jadi betul, setuju banget. Oke, gitu aja dari kita soal internet ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ngedengerin. Kalian juga bisa ngedengerin podcast kita, nggak hanya di YouTube, bisa di apa namanya podcastnya? Spotify. Bisa YouTube kalau kalian pengen ngelihat wajah kita, Spotify kalau kalian pengen dengar kita tanpa pengen ngelihat wajah kita, dan kalau kalian pengen nge-request apa yang kita bahas, apa ngobrol-ngobrol, mau jadi bintang tamu gitu ya, mumpung channel kita belum gede-gede amat. Kalau udah gede susah. Kalau susah gedenya. Gitu kan. Jadi kalian bisa nyambangin ini IG kita di Paradigma Podcast di IG. Di situ nanti ada link Google Form nanti yang bisa kalian isi, atau bisa kontak pribadi kita. IG saya Sidik Muhammad S. Kalau Karisma itu siapa? Karisma Yanda ya? Itu doang. Ya, Karisma Yanda. Jadi kalian bisa kontak kita secara pribadi atau masuk ke IG kita. Yang penting kita nanti pokoknya karena kita bukan YouTuber sebenarnya, karena kita hanyalah dua orang yang ingin berbagi pendapat pada kalian semua, pendengar semua. Jadi kita mengusahakan untuk selalu upload di hari Rabu dan Jumat gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak minggu lalu tuh benar-benar keadaan tidak memungkinkan untuk kita ngambil syuting gitu, jadi kita lewat gitu karena kita punya pekerjaan primer masing-masing. Jadi kita usahakan setiap Rabu dan Jumat kita upload. Sekali lagi YouTube, Spotify, Instagram. Kalau kalian mau kontak kita, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, di like videonya, dan komentarin apa yang bisa dikomentarin lah, nggak apa-apa. Kolom komentar kita terbuka, kita ketawa sama-sama, jangan saling menghujat, kita ketawa sama-sama, kita berbagi sama-sama. Oke, gitu aja mungkin dari kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang kita obrolin bermanfaat. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.